Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Bu. Ya, sebelum kita mulai, kita buka dengan pasien masing-masing. Selesai, silakan isi absen dulu. Oke, selesai untuk absensinya. Kita masuk ke pertemuan ke-7 ya. Oke, kita akan bahas hari ini terkait dengan decision making ya. Yang akan kita bahas sebetulnya adalah berbagai jenis decision making yang atau pengambilan keputusan yang biasanya kita lakukan. Kemudian beberapa teori ataupun apa yang ditemukan sebelumnya yang mempelajari terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia ya, seperti itu. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara decision making, ini akan ke model human information processing ya, di mana decision making ini ada tahapannya itu setelah kita memang sudah mempersiapkan sebuah informasi gitu ya, sebelum kita aksi apapun, misalnya lagi baik respon secara verbal atau apapun ya, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu pada dasarnya berasal dari sebuah yang memang kita ambil ya oleh kita itu. Kemudian kita respon gitu ya, seperti itu. Jadi decision making ini posisinya di model HIP ada di sebelah sini ya, seperti itu. Nah, ketika manusia mengambil itu tidak terlepas dari adanya beberapa alternatif solusi ataupun alternatif
cara ya, kemudian juga beberapa dengan resiko-resiko yang muncul ya, ekspektasi yang diharapkan dari alternatif yang itu akan seperti apa di decision making kita gitu ya, seperti itu. Nah, kalau berdasarkan pengertiannya ya, jadi apa sebetulnya ini decision making ini adalah sebetulnya pilihan ya, atau kita memproses atau memilih salah satu dari cara atau sekian banyak kemungkinan ya, pilihan yang kita dari pikiran kita sendiri, kita seperti itu. Nah, jenisnya ini ada bisa jadi dibedakan menjadi dua ya, ada yang sifatnya decision making, yang kedua ada analytic decision making. Bedanya antara intuitif dan analitik ini, intuitif ini juga dari judulnya intuitif, erat kaitannya dengan intuisi ya. Jadi manusia ini mengambil keputusan itu berdasarkan respon yang cepat ya, terotomasi ya, kemudian biasanya juga bukan untuk menyelesaikan permasalahan yang cukup berat, jadi itu akan erat kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari ya, kemudian tapi yang sifatnya itu berulang gitu, kemudian jadi kita sudah ada perilaku terbiasa gitu ya menghadapi suatu permasalahan itu, sehingga kita sudah terotomasi harus merespon seperti apa. Kemudian analitik decision ini saat menggunakan proses pengambilan keputusan secara analitik, secara waktu proses pengambilan keputusan ini bisa jadi lebih lambat ya, karena kita memerlukan beberapa bukti-bukti, memerlukan beberapa analisis ya, kemudian memikirkan cara ataupun memikirkan alasannya apa gitu, kenapa kita pilih alternatif A, B, C dan lain-lain gitu ya. Itu decision making. Nah, contoh mengambil sebuah keputusan biasanya kalau kita sedang mengemudikan kendaraan motor gitu ya, motor mobil ya, kemudian dihadapkan dengan lampu merah gitu seperti itu, yang awal mulanya kita sedang berkendara terus lihat lampu di depan merah, kita mau nggak mau otomatis ngerem motor ataupun mobil kita ya, itu bukan sesuatu hal yang lalu dipikirkan kenapa saya harus mengerem, saya harus atau enggak ya, saya harus atau enggak ya, sebetulnya itu adalah sifat yang otomatis, harusnya dia langsung merespon, entah kalau misalnya lampu merah berarti dia mengendarakannya gitu, seperti itu. Nah, dengan analitik ini adalah misalnya ini kalau ini kan kita misalnya mau beli saham, yang mana sih yang mau kita beli gitu kan ya, karena biasanya kalau beli saham kita harus lihat dulu perusahaannya seperti apa, kemudian historical data grafiknya seperti apa gitu kan ya, kemudian apakah diberi mempengaruhi saham itu atau tidak gitu kan, seperti itu. Bahkan kalau kita sudah memutuskan jenis sahamnya berapa lembar yang akan kita beli gitu kan ya, itu perlu analisis decision making, nggak bisa secara otomatis karena itu penuh risiko. Sama halnya kalau kalian mau ambil mata kuliah di setiap semesternya, ketika kalian udah masuk ke prodi gitu ya, di atas semester 2 misal seperti itu, kalian kan sudah mulai berpikir mata kuliah apa yang bisa saya ambil lebih mungkin, nilainya berapa SKS, atau saya kayaknya nggak kuat kalau sekian SKS, saya cukupnya sekian SKS misalnya seperti itu. Itu juga kan bagian dari analytic decision making. Jadi ketika kalian mau isi siakat gitu kan, mau misalnya isi KRS mata kuliah gitu kan, itu bagian dari analytic decision making seperti itu. Oke, kalau dikembalikan ke teorinya, ini ada dua ya sebetulnya. Secara garis besar ada classical decision theory, ada yang naturalistic. Nah, kalau kita berbicara classical decision theory, ini sebetulnya adalah beberapa cara pengambilan keputusan yang memang benar-benar diri ya. Jadi ada historically, ada rasional atau normatif, atau ada pun kita sifatnya suka memprediktif ke depannya itu akan seperti apa gitu ya, atau prediktif model untuk meminimasi error yang terjadi di kedepannya atau di waktu yang akan datang seperti itu. Nah, di classical decision theory ini ya ada juga yang sifatnya manusia ini punya kebiasaan untuk
sebuah decision making itu sifatnya normatif. Nah, ini akan berhubungan dengan asumsi individu. Jadi kalau misalnya ada 16 orang, ya masing-masing punya bahan berpikir rasional itu sejauh apa gitu ya, seperti itu. Jadi bisa jadi untuk orang yang A dia akan merasionalkan segala hal, orang yang B dia mungkin kadar rasionalitasnya sekian persen berkurang gitu dari yang orang A gitu kan ya. Itu akan sangat berpengaruh di sini kalau kita mengambil sebuah keputusan itu dari aspek objektif ya. Di satu sisi juga bisa dilihat dari nilainya ya, atau nilai atau kalau kita suka bilangnya pilihan itu worth atau enggak ya buat kita gitu kan ya, bernilai positif atau negatif buat kita, menguntungkan atau enggaknya gitu ya dari sekian apa nih gitu kan. Gimana, apakah sebetulnya kalau kita ngeresponnya marah efeknya apa ke kita gitu kan, efek positif lebih banyak atau efek negatif lebih banyak. Kalau kita ngeresponnya biasa aja ya, itu yang mana efeknya gitu kan ya. Itu juga akan kita ambil dan juga aksi yang pada akhirnya beruntun yang akan kita lakukan gitu. Nah, kemudian selain utility ada juga yang disebut dengan expected value ya. Nah, expected value ini dia muncul mana sih yang dibiarkan dari utility tadi ya, ataupun dengan probability outcomes yang mungkin harus nanggepinnya itu misalnya marah biasa aja atau sedih misal seperti itu. Nah, kemungkinan kalian marah terus orang itu balik marah ke kalian itu berapa besar dengan kondisi yang ada, kan kalian juga sebenarnya bisa prediksi itu ya. Sama halnya untuk kemungkinan permasalahan yang lain gitu kan ya. Ada kadang kita berasumsi, oh kalau saya bereaksi seperti ini atau saya ambil keputusan seperti ini, nanti kondisinya akan berubah menjadi seperti ini. Tapi kan sebetulnya belum terjadi kan, karena proses decision making ini ada di otak kita dan itu adalah belum hal yang terjadi di dunia nyata. Tapi kita sebagai manusia itu punya pemikiran bahwa nanti akan seperti apa ya gitu kan ya. Nah, itu adalah disebut dengan probability, kemungkinan hal yang kita pikirkan terjadinya itu memang seberapa besar sih gitu kan ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara classical decision theory ini sebetulnya bisa dikuantifikasikan ya, tapi sifatnya cukup subjektif gitu ya, karena bisa jadi apa yang saya hadapi dengan kalian yang hadapi gitu ya, dengan situasi yang sama, point of view kita bisa jadi beda ya. Kemudian juga pemikiran probabilitas akan terjadi atau tidak akan sesuai bisa jadi beda ya, seperti itu. Nah, kenapa seperti ini? Karena ya kembali lagi, kalau kita berbicara probability, ini kan gambling ya, maksudnya kita memprediksikan. Tapi semakin besar akurasinya itu kalau kita memang punya experience sebelumnya, gitu seperti itu. Jadi kan mungkin pernah mengalami beberapa kondisi di mana kalau melakukan hal yang baik, maka misalnya dapetin juga hal yang baik gitu, probability dapetin hal yang baik juga lebih besar, misal seperti itu aja, seperti itu. Mungkin kalau dulunya nggak punya experience itu, mikirnya itu kan cuman kata orang aja, misal seperti itu. Mungkin probability yang kalian masukkan ke kuantifikasi nilai dia kecil nilainya. Tapi misalnya kalian udah pernah mengalami itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, pasti kan probability ataupun yang kalian masukkan nilainya ini bisa jadi lebih besar ya, seperti itu. Nah, probability sendiri karena sifatnya adalah prediksi kemungkinan terjadi atau tidaknya gitu kan ya. Dia angkanya 0 sampai 1. 0 tidak terjadi, 1 itu ya memang outcomes-nya terjadi ya. Apa yang kalian bayangkan efeknya terjadi di dunia nyatanya gitu ya, seperti itu. Kenapa tidak persis 0 dan tidak persis 1? Ya, dia adanya di range itu kan kita yang mengatur pada akhirnya kejadian atau efek respon orang lain di kondisi lingkungan itu jadinya seperti apa. Kita hanya bisa prediksi, itu kan seperti itu. Makanya kita juga nggak bisa, oh pasti akan 1 gitu kan, seperti itu. Itu akan ya, kita bukan Tuhan ya, seperti itu, yang bisa mendirect lingkungan itu akan benar-benar ngikutin apa yang kita pikirkan itu, seperti itu. Makanya kalau kita ngomongin kuantifikasi pastilah ada yang dinamakan dengan error ya. Jadi
baiknya adalah memang mencari gap antara 0 1 itu rentangnya cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri ya, seperti itu. Kemudian dilihat dari nilai utility-nya, tadi kan utility ini berhubungan dengan value worth ya. Jadi apakah opsi pilihan alternatif yang ada ini efeknya ke kita ini positif banget sekian nilainya sampai plus 10 atau negatif banget ke kitanya negatif 10 gitu misalnya seperti itu. Nah, barulah nilai alternatif expected utility ini didapatkan dari probability maupun utility yang ada ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ada alternatif outcomes-nya misalnya menggunakan device yang safety atau enggak gitu kan ya. Ada konsekuensi nggak dari dua-duanya? Ada. Misalnya kalian dikasih pilihan, kalian mau pakai safety device atau enggak gitu kan. Nah, kalian kan harus memilih kalian pakai atau enggak. Tapi di satu sisi, ketika pakai atau enggak ini masing-masing punya beberapa konsekuensi. Mungkin nggak kalau orang udah pakai safety device tetap ada accident? Mungkin dong, masih tetap ada kemungkinan itu. Tapi berapa kemungkinannya apakah besar atau kecil gitu kan? Itu yang bisa dinilai. Sama hal seperti yang tidak pakai safety device. Apakah dia benar-benar selalu accident setiap waktunya gitu kan? Ya belum tentu juga gitu kan ya. Bisa jadi yang nggak pakai safety device pun dia juga nggak kena accident. Tapi ya kemungkinannya mungkin kena accidentnya ada sedikit utility-nya atau efek itu akan sangat parah gitu kan, seperti itu. Makanya minus 10 gitu ya. Ini justifikasinya sangat subjektif. Jadi contohnya ya, untuk kalau kita di satu sisi mungkin menghadapi suatu permasalahan yang cukup kompleks, terus kita perlu untuk mengkuantifikasi kemungkinan yang ada itu nilainya berapa sih gitu ya. Ini bisa menggunakan pendekatan classical decision theory ya, seperti itu. Oke, nah pada saat kita melakukan processing atau melakukan processing pada informasi yang kita dapat dari persepsi tadi ya, kemudian kita mengenerate atau melakukan proses decision making, apa sebetulnya yang otak kita lakukan atau biasanya di diri kita ini tuh difikirkan tuh kayak gimana sih gitu kan. Biasanya kalau bahasa sehari-hari itu dibilangnya kan bentar ya saya mikir dulu gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kalian ditawari apa, bentar saya mikir dulu, sebentar ya, atau kalian minta waktu. Sebenarnya dalam konteks kalian bilang mikir dulu itu ya, di situ ada beberapa tahapan di mana kalian mulai dari melakukan cue reception ya. Jadi kalian melihat lingkungan sekitar di situ, mana hint ataupun isyarat-isyarat yang kalian gunakan, informasi yang penting dan cocok dengan pertanyaan ataupun permasalahan yang sedang kalian hadapi gitu kan ya. Kemudian lagi kalian juga mengenerate hipotesis. Ya tadi balik lagi, manusia kan generate alternatif. Tapi di satu sisi kan dia juga bikin kemungkinan itu terjadi apa tidak. Terus ada justifikasi tertentu. Dia menghipotesiskan pilih ini karena efeknya akan seperti ini. Misal seperti itu. Ya jadi itu sifatnya adalah ada asumsi di situ ataupun justifikasi sementara di otak kita tuh sebetulnya. Nah, kalau kita berbicara hipotesis ini, ya ini ada sebetulnya di working memory, karena hipotesis yang terjadi pada saat waktu tempat kejadian itu berlangsung ya. Jadi kita pakai memori-memori kita yang memang pada saat itu ada informasi yang ada di sekitar gitu kan ya. Misalnya informasi yang ada beberapa menit sebelumnya, gitu ada siapa aja di situ dan lain-lain. Nah, ketika kita punya beberapa hipotesis dan kita mau memilih pada akhirnya yang mana sih dari sekian banyak hipotesis yang muncul ini, kita harus mengarah ke yang mana ya, itu akan erat kaitannya dengan misalnya long term memory kita ya. Kita punya experience sebelumnya dengan kasus seperti ini, itu harusnya gimana sih ngeresponnya gitu kan. Soalnya saya dulu pernah ngerespon A, ternyata efeknya nggak bagus buat saya, misal seperti itu. Kalau B kayak gimana sih gitu kan ya. Itu berhubungan dengan long term memory kita. Jadi sebetulnya working memory dan long term memory ini juga bekerja sama ya, khususnya dalam proses decision making. Selain itu, ketika kita juga mengenerate hipotesis yang mana muncul, akhirnya muncul ke alternatif, tadi kan ya, hipotesis ini bagian diagnosis, akhirnya kita pilihlah dari hipotesis itu menjadi sebuah alternatif, di mana alternatif ini yang ada ya, itu pasti kita akan resikonya seperti apa,
kemudian efek yang terjadinya seperti apa, value untuk diri kitanya itu apa. Misalnya mau milih kelompok contoh ya. Nah, kalian kan sebetulnya punya hipotesis di situ. Aduh, saya kayaknya butuh teman kelompok yang seperti apa deh, misalnya apa isi going gitu kan ya, atau orang yang misalnya kompak banget gitu, atau orang yang sebenarnya kerjanya individual karena juga individualistis, misal seperti itu. Nah, kalian punya beberapa alternatif, tapi dicek lagi resikonya apa nih kalau satu kelompok sama teman yang A, teman yang B, teman yang C. Apa resikonya? Apa efeknya gitu kan? Apa pekerjaan saya nanti lebih cepat sama orang yang tipenya seperti ini gitu kan? Atau value-nya buat saya seperti apa gitu kan? Ini nggak perlu dibilang enggak kayak gitu. Ya kita kan nggak berbicara saat berpikir itu, kita tidak selalu membicarakan apa isi pikiran kita kan. Tapi sebetulnya ketika kita mengambil sebuah pilihan pun, ya kita secara tidak langsung memikirkan risk outcomes ataupun value yang ada dalam proses generate alternatif ataupun pemilihan alternatif yang ada gitu ya, seperti itu. Nah, pada akhirnya ya, alternatif juga sebetulnya tidak akan manusia generate 100 alternatif gitu ya dalam satu permasalahan. Enggak akan sebanyak itu, karena toh juga kita bukan komputer yang memang di-generate algoritmanya untuk sebanyak itu gitu, seperti itu. Tapi ya kita biasanya fokus ke yang beberapa memang connect sama tadi long term memory kita juga gitu kan ya, seperti itu. Mungkin 3 atau 5 aja itu udah banyak alternatif yang biasanya manusia pikirkan ya, seperti itu. Nah, pada akhirnya dari alternatif-alternatif yang ada gitu, manusia memilih berdasarkan tadi risk outcome ataupun value itu, dipilih satu, kemudian barulah dia menyuruh beberapa motoriknya untuk merespon beraktivitas gitu kan ya. Outcome di dunia nyatanya kalian gimana ngeresponnya? Kalau tadi pilihannya misal memilih teman kelompok, akhirnya muncul ke verbal misalnya, oh saya memilih teman kelompoknya ini gitu kan, seperti itu. Misal itu contohnya ya. Kemudian, nah apa sih yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada manusia ini sendiri gitu ya. Kalau dikembalikan lagi ke modelnya tadi ya, kalau kalian lihat ada working memory di situ ya. Jadi yang pertama memang berpengaruh itu adalah banyaknya informasi ya, ataupun isyarat-isyarat atau clue yang ada ya, yang kita bisa tangkap dalam satu satuan waktu itu gitu, pada saat proses itu, pada saat kejadian itu. Kemudian yang kedua adalah waktu yang tersedia untuk kita mengambil sebuah keputusan. Semakin sempit waktunya dan keputusannya permasalahan itu cukup kompleks kan, mungkin di situ ada stres dan lain-lain gitu kan, jadi asal milih lah dan lain-lain. Beda dengan misalnya pengambilan keputusannya itu cukup lama gitu kan, kalian butuh untuk berpikir dan lain-lain. Ya sama halnya kalau kalian misalnya lagi ngerjain ujian kan, seperti itu. Juga beda beberapa jenis soalnya, entah dari jumlah kuantitasnya atau tingkat kesulitan si soalnya, misal seperti itu kan. Maka itu akan disesuaikan dengan jam jam yang ada untuk kalian berpikir gitu kan, seperti itu, untuk mengambil sebuah keputusan mau ngejawab apa gitu kan, seperti itu. Kemudian lagi yang mempengaruhi itu adalah attentional resources ya. Ini adalah kemampuan kita gimana caranya mengambil sebuah atensi yang ada ya di suatu tempat, gimana caranya kita bisa mengambil informasi atensi yang penting yang sesuai dengan konteks permasalahannya ya. Itu juga harus berlatih ya, bagian dari skill juga. Kemudian yang berikutnya ada long term memory retrieval ability ya, kemampuan kalian mengingat kembali kejadian yang memang udah lama banget kejadian, tapi misalnya ada hubungannya sama kejadian yang sedang kalian hadapi saat ini. Dan yang terakhir adalah working memory capacity ya, jadi gimana caranya memori kalian bisa mengingat banyak hal yang terjadi saat itu juga ya, diingat. Jadi selain ditangkap dari visualisasi mata misalnya, atau dari auditori telinga kalian, atau dari sekian banyak sensori yang ada gitu ya, di satu sisi juga itu memang diingat di benak kalian ataupun di tubuh kalian ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kalau tadi berbicara classical teori ya, ada juga yang disebut dengan algorithms atau heuristik ya, proses pengambilan keputusan secara algoritma atau secara heuristik. Nah, kasusnya adalah misal kalau ada anagram
ya jadi ada kelompok huruf yang disusun acak gitu seperti itu. Gimana cara nyelesainnya? Nah, kalau dengan cara algorithms ini ya namanya algorithms ya, jadi dia berusaha untuk mengenerate kemungkinan alternatif solusi yang ada itu semua kombinasi dicoba. Jadi ada huruf vokal, ada huruf konsonan, semuanya dicoba. Tapi kalau algoritma ini dengan penyelesaian seperti ini, maka ya ini akan apa namanya? Akan mendapatkan solusi terbaik tapi bisa jadi lama gitu ya prosedurnya gitu ya. Kemudian kalau heuristik ya caranya dia pakai shortcut. Ya, jadi nggak nyoba semua kombinasi, bermain pintar ya, pakai strategi gitu ya seperti itu. Misal membandingkan antara atau memisahkan antara huruf konsonan dengan huruf vokal gitu kan ya. Kemudian dicoba mana yang memang ada makna akta sebuah kata gitu ya, dicocokkan sehingga mendapatkan sebuah jawaban yang terbaik gitu kan seperti itu. Ataupun mendapatkan jawaban tapi apakah terbaik atau tidak itu juga, tapi mendapatkan jawaban gitu untuk yang heuristik ya seperti itu. Nah, tapi kalau kita pakai heuristik karena tadi ada shortcut ya, di sini ada beberapa bias yang mungkin bisa dialami oleh manusia. Karena balik lagi manusia punya keterbatasan, salah satunya adalah atensi manusia ini dia punya keterbatasan yang magical number 7 ya, either 7 plus minus 2 ya. Jadi 5 sampai 9 beberapa digit yang memang bisa diingat oleh manusia dalam satu waktu gitu kan seperti itu. Juga misalnya kemampuan Q-permesi ya, sesuatu yang penting itu saat pertama kali itu apa yang menjadi fokus dia gitu kan ya, tapi untuk manusia ini memang dia akan lebih mengingat hal yang pertama kali memang dia lihat, dia dengar gitu ya, itu akan lebih diingat ya seperti itu. Kemudian juga bagian dari anchoring heuristic ya, kemudian juga balance dan juga overweighting gitu ya. Jadi ini akan sangat dengan bagaimana manusia itu benar-benar bisa fokus ya terhadap isyarat-isyarat yang ada di sekitarnya gitu ya seperti itu. Jadi itu bisa jadi bias. Kalau dia nggak konsentrasi ya bisa jadi pakai shortcut, taunya nggak dapat juga solusinya gitu kan seperti itu. Nah selain itu ya di satu sisi kalau kita pakai heuristik ini untuk penyelesaian masalah atau pengambilan sebuah keputusan ya, manusia ini sifatnya dia punya kebiasaan untuk menjudge, berpikirnya selalu positif, ada yang selalu negatif mulu, kebiasaannya emang dari dulunya mikir dari sudut pandang yang negatif, atau memang yang misal kayak gitu. Ada yang mungkin jenis-jenis yang lain lagi gitu. Heuristik ini karena tadi pakai sifatnya mencoba untuk cara yang shortcut gitu ya, dengan adanya judgment itu bisa jadi sebuah bias gitu kan ya. Jadi ada subjektivitas di situ ya dalam sebuah pengambilan keputusan ya. Kemudian lagi yang terakhir bisa jadi yang menjadi penting itu biasanya karena overconfidence ya. Jadi manusia ini juga diciptakan dengan dia punya kepercayaan diri ya. Apakah bagus, sangat percaya diri, bagus kalau memang punya capability yang mendukung gitu kan seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata dia overconfident tapi dia nggak punya capability yang oke gitu kan, malah jadi kepercayaannya dia ini mengindahkan sesuatu yang benar, jadinya dia percaya hal yang salah gitu kan seperti itu ya. Jadi itu yang harus hati-hati juga. Itu bentuk-bentuk bias dari pengambilan keputusan dengan cara heuristik ya. Kemudian kalau tadi udah ada yang klasik, ada juga yang disebut dengan naturalistic decision. Nah bedanya, kalau naturalistic decision ini konteksnya pengambilan keputusan, tapi ada bagian-bagian atau stakeholder lain yang memang ikut andil gitu dari situ, di situ ya. Jadi bukan hanya diri kalian saja yang harus mengambil keputusan itu, tapi bisa jadi kalian harus mempertimbangkan orang lain, rekan kerja misalnya gitu, atau misalnya point of view dari teman kerja kalian gitu kan ya. Ini adalah naturalistic decision gitu ya. Jadi mulai dari misalnya ada time stress atau ada multiple players, atau memang ada uncertain dynamic environments. Jadi mau nggak mau ya memang lingkungannya nggak
nggak terdeteksi secara dinamis gitu kan, bisa jadi berubah dan lain-lain, ya mau nggak mau itu berhubungan dengan naturalistic decision ya. Jadi bisa jadi berubah, nggak bisa diprediksi, perlu banyak pertimbangan ya kalau di naturalistic decision. Untuk beberapa kasus memang konteksnya misal di beberapa jenis kecelakaan gitu kan ya. Buat kita misalnya harusnya nyelesain masalah, ya idealisme kita harusnya seperti ini gitu kan. Tapi kalau kita udah menyangkut nama perusahaan, goals perusahaan, kita juga nggak bisa secara ego kita itu dipakai untuk mengambil keputusan. Kita harus sesuaikan juga ke goals yang ada di perusahaan gitu kan, atau norma-norma atau budaya kerja yang ada di tempat itu harus seperti apa gitu kan ya. Oke, nah berikutnya ada model yang lain disebut dengan Rasmussen Skill Rule Knowledge Based Performance Model ya. Ini menjelaskan apa sih modelnya? Nah, model ini menjelaskan bahwa kalau tadi di awal ternyata pengambilan keputusan itu ada yang caranya dengan intuitif, terus ada juga yang sifatnya terotomasi gitu kan, atau analitik ya. Nah, di sini ada tiga cara ya, atau tiga jenis pengambilan keputusan. Jadi ada yang sifatnya analitik, intuitif, dengan otomatis. Nah, yang analitik ya, dasarnya apa untuk pengambilan keputusan ini sangat bergantung dengan perilaku ataupun knowledge based behavior ya. Jadi pendidikan kalian, pengetahuan kalian, pengalaman kalian, atau pengambilan keputusan yang misalnya cek data ya dan lain-lain, misal seperti itu. Nah, itu akan berlangsung dengan cara apa ya? Mulai dari identifikasi dulu kan biasanya gitu kan, konteksnya apa, ini kan simbolnya ada simbol-simbol tertentu karena misalnya harus terkuantifikasi. Kemudian di situ biasanya ada decision of task-nya seperti apa, terus sampai berpikir kalau analitik ke depannya harus gimana langkah-langkahnya dan lain-lain. Itu yang pengambilan keputusan analitik. Kalau secara intuitif ya, ini dasarnya adalah rule based behavior ya. Jadi gimana caranya dia memang punya beberapa dasar ataupun tersebut ya, bisa jadi idealisme ataupun tatanan nilai yang dia pegang gitu kan ya, untuk kehidupan sehari-harinya dia gitu kan. Nah, biasanya dihadapi dengan diselesaikan dengan cara intuitif ya. Dilihat ya sainsnya, terus juga dilihat makna dari kondisinya seperti apa gitu kan ya. Kemudian kalian mencocokkan dengan nilai yang kalian miliki itu seperti apa. Nilai ini maksudnya adalah bukan nilai-nilai skor ya, untuk kehidupan gitu loh. Jadi kita kan pasti punya juga ya beberapa yang penting buat kita gitu kan. Intuisi kita tuh hal yang baik itu seperti apa, judgment hal yang buruk itu seperti apa gitu kan ya. Itu yang berhubungan dengan role based behavior, atau misalnya aturan yang berlaku itu di situasi seperti itu atau di lokasi itu seperti apa gitu kan ya. Itu kita pendekatannya dengan intuitif. Kemudian kalau yang automatic ini berhubungan dengan skill based behavior, artinya kemampuan kita ya. Jadi kapabilitas kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya dalam konteks menyetir tadi kan, misalnya kalian punya skill menyetir misal seperti itu, atau mengendarai motor. Nah, kalau misalnya ada kejadian, kalian kan apa motor kalian untuk mengerem. Apakah kalian akhirnya mengidentifikasi dulu, kemudian ngambil decision of task-nya seperti apa, goals-nya kalian gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari tiga jenis pengambilan keputusan ini ya, dilihat dari aspek attentional demand-nya, proses pengambilan lebih asik. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah, mengambil keputusan dengan cara analitik, otomatis fokus kita harus banyak ke hal itu. Atensi kita harus penuh itu, gitu kan ya. Bandingkan kalau kita mengambil keputusannya dengan cara otomatis gitu ya. Ini mungkin atensi sebagai manusia ini mungkin kita harus sangat skillful untuk masalah gitu ya, seperti itu. Berbeda dengan misalnya dengan cara yang analitik ya. Apakah
dan lain-lain itu kan juga bisa jadikan ya, atau memang bisa ditekuni saja dilakukan gitu, nanti juga ketemu misalkan selagi kita punya knowledge-nya gitu kan, seperti itu. Oke, berikutnya model yang lain ada yang disebut dengan Client's RPD model ya, atau Recognition Prime Decision Model. Nah, bedanya apa dengan model tadi ada klasik, naturalistik gitu ya. Model ini adalah di mana pengambilan keputusan yang diambil oleh manusia ini dilakukan pada beberapa jenis pekerjaan yang sifatnya hierarki ya, mulai dari firefighter misalnya pemadam kebakaran, ataupun militer ya, misalnya tentara, seperti itu. Jadi di RPD model ini untuk mengambil sebuah keputusan, mereka itu sebetulnya udah berlatih sebelumnya dengan beberapa skema yang mungkin terjadi. Jadi nggak mungkin kan misalnya baru ada kebakaran nih, oh ada kebakaran, terus udah telepon, terus dia gitu kepala pemadamnya bilang gini, kita briefing dulu sebentar, ini harusnya gini, harusnya gitu, ini gini, ini gitu, udah kemakin kebakaran duluan itu rumahnya. Nah, sebelum mereka dihadapkan dengan situasi yang ada, ya mereka itu pasti melakukan beberapa latihan. Jadi hal yang dilakukan itu adalah yang pertama adalah skema matching, kemudian juga dilakukan trial and testing, baru selection. Nah, di skema matching ini dia sebetulnya mengenerate beberapa kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi di konteks pekerjaannya dia, gitu, seperti itu. Kalau misal kebakarannya skalanya kecil, itu areanya seberapa banyak yang kebakar. Kalau misalnya lagi kebakarannya cuma di satu rumah, let's say karena apa gitu kan, yang dianterin berapa banyak unit dan lain-lain gitu kan, terus gimana cara memadamkannya gitu yang efektif dan lain-lain, itu mereka sudah melakukan proses latihan gitu sebelum memang kebakaran itu terjadi. Sama halnya dengan tentara sekarang meskipun nggak ada perang misal di kita di sini misalnya, tapi ya mereka tetap melakukan latihan kan setiap harinya, karena kenapa ya mereka juga mencocokkan dengan beberapa strategi yang mungkin harus dilatih ketika ada kondisi A harus seperti apa, kondisi B maka harus seperti apa gitu kan ya. Nah, itu adalah termasuk dengan RPD model ya. Jadi lebih kepada bagaimana mereka mengenerate situasi yang mungkin muncul ya, kemudian di trial dan testing, kemudian selection kalau misal memang ada kondisi itu ketika diperlukan gitu ya. Itu yang RPD model. Nah, ini secara gambarannya ya, jadi mulai dari diagnosis apakah memang kemungkinannya seperti apa gitu kan ya, kemudian situation assessment-nya, baru rekognisi jenisnya seperti apa, kalau misalnya mengarah ke suatu kondisi itu ciri-cirinya seperti apa aja gitu kan ya, yang dibutuhkan seperti apa di training gitu kan ya, kalau misalnya dicek ada sesuatu hal yang cocok atau tidak dengan kenyataannya atau enggak, ada yang perlu dimodifikasi atau enggak, itu perlu dimodifikasi maka lakukan modifikasi lalu kembali lagi terus melooping ya. Jadi membuat beberapa skema-skema yang mungkin terjadi gitu ya supaya lebih terlatih. Ini untuk yang RPD model. Kemudian lagi manusia juga bisa mengambil keputusan itu dengan cara sense making ya. Jadi ya manusia punya feeling juga ya, dimana sebetulnya bisa jadi pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh hal-hal yang sensibel ya, jadi bisa dirasakan oleh manusia gitu ya. Contohnya seperti apa gitu kan, mulai dari grounded identified construction, misalnya kalian mengambil sebuah keputusan berdasarkan personal view, pokoknya misal ada nilai yang memang kalian pegang banget nih di diri kalian, pokoknya saya nggak suka banget sama orang yang nggak jujur, misal seperti itu. Mau kejadian apapun, mau dibentuk apapun, mau di aktivitas apapun, pokoknya saya nggak suka sama orang yang nggak jujur. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal muncul dengan misalnya aktivitas yang ada ketidakjujuran di situ, maka saya akan mengambil keputusan seperti apa, misal seperti itu ya. Atau lagi misalnya berhubungan dengan retrospektif, ya ini berdasarkan pengalaman sebelumnya, jadi pengalaman manusia sebelumnya. Kan bisa jadi kita tuh pengalamannya ada yang baik, ada yang buruk gitu kan ya, beragam pengalaman kita. Nah, itu bisa menjadi dasar kita dalam proses pengambilan keputusan. Itu kalau kita hanya berhubungan dengan sense making. Atau misalnya juga sosial. Jadi kita ngambil keputusan karena orang lain, melihat orang lain ngambil keputusan itu.
karena ada orang itu di situ jadi kita ya udah deh ikut aja gitu kan. Kayak misalnya ada pertanyaan hari ini mau ikut main atau enggak gitu kan, terus karena ada orang itu ikut main, ya udah deh saya ambil keputusannya saya mau ikut main juga, akhirnya kalian pergi gitu kan aksinya. Nah itu juga kan bagian dari sense making sebetulnya. Apakah ya itu karena dasarnya dia hanya karena ada presence orang aja gitu kan, seperti itu, atau memang dipengaruhi orang aja. Nggak ada tuh tadi bayangan misalnya mikirin outcomes-nya seperti apa, value-nya, risk-nya, nggak berdasarkan itu. Bisa jadi manusia ngambil keputusannya ya for the sake of sense making, ya bisa gitu kan ya. Jadi itu bisa terjadi. Misalnya karena misalnya fokus pada extracted cues yang sebenarnya nggak begitu berarti, tapi kalian memilih itu menjadi penting buat kalian, itu juga bisa ya. Oke, ini ada beberapa model dari Wakes ya untuk sense making model. Mulai dari sense making, knowledge creating, sama decision making. Nah, di sini ada beberapa proses yang memang dilakukan ya. Jadi kalau berhubungan dengan sense making ini tadi bisa berhubungan dengan looking backward ya, berhubungan dengan pengalaman sebelumnya ya. Modelnya ini sangat berdasar pada belief ya, atau kepercayaan si orang itu, dan juga akhirnya aksi yang memang dia lakukan ya. Kemudian kalau knowledge creating ya, ini sifatnya adalah memang berhubungan dengan knowledge conversion, kemudian knowledge building ataupun knowledge linking ya. Jadi dia berusaha untuk melihat sesuatu hal itu antara satu dengan yang lainnya itu hubungannya seperti apa. Atau misalnya decision making ya tadi, apa yang bersifat rasional, proses, politikal ataupun analitik gitu ya, seperti itu. Yang sifatnya mengambil keputusannya itu memikirkan hal di depannya itu mau seperti apa gitu ya. Jadi ada future oriented ya. Nah, kemudian lagi ada yang disebut dengan decision field theory ya. Kalau di sini berhubungan dengan probabilistic theory ataupun stokastik ya. Jadi di mana manusia ini juga mengambil sebuah keputusan itu bisa jadi karena dia sudah berusaha memprediksikan berdasarkan frekuensi yang pernah dia hadapi di sebelumnya gitu. Jadi dia dia bisa prediksi kemungkinannya sebesar apa dan lain-lain ya. Ya biasanya decision field theory ini kalau orang memang sudah berpengalaman di bidang tersebut ya, di lapangan. Kalau misalnya lagi kalian kerja praktek gitu kan, ketemu beberapa pekerja operator atau supervisor yang sudah lama banget kerja di perusahaan itu, ditanya ada permasalahan A atau B, mungkin dia udah tahu harus nyelesainnya seperti apa, karena dia udah nggak sekali dua kali ngadepin apa ya. Oke, berikutnya ada yang juga dikenal dengan ya. Kenapa situation awareness ini erat kaitannya dengan decision making? Ya karena sebelum kalian mengambil keputusan kan tadi kalian perlu untuk mengambil sebuah informasi atau ya memfokuskan atensi kalian gitu kan ya, dan lain-lain. Nah, situational awareness ini adalah sebetulnya perilaku ataupun kemampuan kalian untuk ya informasi yang ada ya kan ya. Kemudian juga kalian bisa memahami makna dan memproyeksikan di depannya itu akan terjadi seperti apa. Nah, level situation awareness ini ada 3. Jadi mulai dari kalian dihadapi yang ada gitu kan ya. Kemudian level 2 proyeksi ke depannya akan bagaimana. Misal ada satu kondisi kalian melihat misalnya warnanya mulai gelap gitu kan, awan tuh misalnya putih tapi bisa jadi abu-abu banget gitu, abu-abu tua gitu kan. Informasinya ada perubahan warna awan misal seperti itu. Compression minimumnya berarti ini lagi gitu kan ya. Kemudian projection future statusnya, karena kalian udah pernah melihat dulunya awan dari putih terus jadi abu, gelap hujan gitu seperti itu, kalian akan berpikir bahwa ke depannya nanti mungkin nggak lama lagi akan terjadi hujan misal seperti itu. Itu bagian dari situation awareness ya. Nah, kalau untuk mengukur situation awareness ini juga bisa jadi cukup sulit
ukur, karena di satu sisi pengukurannya bisa jadi dilakukan dengan proses self-reported measure. Jadi biasanya menggunakan pendekatan kuesioner, misalnya dilihat dari hasil kerjaan seperti itu. Jadi performance based measure juga. Atau memang kalau tidak menggunakan hal yang subjektif bisa juga dicek menggunakan beberapa waktu respon yang dihasilkan oleh manusia, gitu, waktu respon gerakan tubuh gitu kan ya, itu juga bisa diukur untuk mengecek situasi awareness seseorang gitu kan, seperti itu. Jadi dikasih eksperimen, kasih tampilan, terus dia harus milih misalnya antara warna tertentu, terus tampilan nanti berubah, mengukur ya awareness seseorang itu seperti apa sih, itu bisa. Oke, kemudian ya, apa yang mempengaruhi hilangnya awareness seseorang ya? Nah, bisa jadi atensi tadi ya, karena memang atensi manusia atas proses kita informasinya gitu kan ya. Dan pattern recognition berhubungan dengan kemampuan kita juga mengenerate beberapa syarat yang penting kan ya, atau workload juga ini berhubungan. Kalau kita lagi kerjanya terlalu berat, jangankan lihat situasi sekitar ya, bisa jadi nggak aware juga kita siapa yang lewat dan lain-lain, atau bahkan kitanya workloadnya rendah ya, kita juga bisa jadi nggak aware sama situasi sekitar karena kita udah merasa kebosanan ya, jadi seperti itu. Atau misalnya lagi mental model ini berhubungan dengan cara pikir seseorang, kebiasaan orang untuk membaca ataupun berpikir untuk melihat sebuah produk ataupun melihat sebuah situasi ya atau sistem tertentu ya. Jadi itu disebut juga mental model. Kemudian juga ada working memory, ini informasi itu ya. Jadi itu yang bisa mempengaruhi situation awareness ya. Nah, caranya kita untuk meningkatkan awareness atau situation awareness ini bisa jadi misal dengan Q filtering, melatih kita untuk eliminasi hal yang sebenarnya irrelevan gitu kan, kita memilih sebuah isyarat yang penting aja yang kita ingat, atau misalnya lagi dari augmented display pakai highlight atau overlay gitu kan dalam sebuah tampilan ya, supaya kita lebih fokus. Misalnya kasih pop effect teks tertentu, bisa juga ini yang bentuknya visual. Atau automated status update, misalnya lagi ada bentuk warning. Jadi kalau ada perubahan di lingkungan kerja kita, entah misalnya lagi proses mesin, terus mesinnya anomali, dia akan bunyi sendiri gitu kan, itu juga meningkatkan situation awareness seseorang di lingkungan kerja itu. Jadi karena ada sumber status update yang entah bunyi, suara, atau misalnya lampu, situation awareness untuk ditingkatkan gitu ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk melatih user gitu kan untuk improve attention dengan beberapa aktivitas tadi ya, seperti itu. Oke, kemudian gimana caranya untuk mengimprove kemampuan decision making kita ya? Yang pertama dari desain ya. Ini adalah berhubungan dengan ya gimana caranya kita mendesain sebuah sistem kerja ataupun sebuah lokasi tempat kita bekerja, itu juga memudahkan kita dalam mengambil sebuah keputusan ataupun meredesain konteksnya dalam kita melihat sebuah permasalahan gitu ya. Jadi kita misalnya permasalahannya berat banget, tapi kita simplify gimana caranya supaya dibuat lebih simpel ya. Itu juga ada ini ya. Jadi gimana caranya bikin orang dilatih supaya dia ngambil keputusan itu berani, tepat gitu kan ya. Ini dilatih, dan kalau berbicara latihan ini akan sangat berhubungan dengan pengalaman kalian sebelumnya. Misal sekarang kalian mahasiswa, entah SMA, SMP, SD, ada yang dibiasakan untuk memilih pilihan makanan yang diinginkan, pakaian yang mau diinginkan, atau memang dari awal nggak pernah dikasih kebebasan untuk memilih dan memutuskan sendiri.
ketika kalian di umur segini gitu ya, itu akan berefek. Makanya ya sekarang pada saat kalian proses mahasiswa, banyak-banyaklah berlatih, misalnya ketemu di organisasi ataupun konteksnya dengan teman kelompok dan lain-lain, coba ambil sebuah keputusan yang penting mungkin yang cukup besar gitu, atau seperti apa dalam konteks satu lingkup itu gitu ya, supaya kalian juga terbiasa untuk mengambil keputusan dan nggak takut untuk mengambil keputusan ya, seperti itu. Karena kalau yang tidak terbiasa dilatih mengambil keputusan, dia bingung ketika dihadapkan sebuah pilihan, karena yang nggak terbiasa ngambil keputusan karena takut salah, misal seperti itu. Atau making ini juga bisa jadi misalnya dikasih konsep yang pentingnya yang benar itu seperti apa gitu kan, nanti dikasih rewarding ataupun hal lainnya kalau memang benar gitu kan ya, decision making yang dia lakukan. Atau yang lainnya adalah menggunakan decision support system. Nah, kalau decision support system ini bentuknya bisa jadi program, bisa jadi juga memang availability expert gitu ya, yang memang disediakan biasanya konteksnya kalau di perusahaan. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan yang cukup kompleks gitu kan ya, dibutuhkan beberapa expert yang tahu di bidang itu gitu ya. Tapi biasanya kalau kita berbicara support system, ini juga konteksnya skupnya terbatas ya, biasanya nggak bisa juga diaplikasikan di segala jenis permasalahan, bisa jadi ya ada beberapa keterbatasan juga gitu ya. Oke, berikutnya adalah decision aids ya. Jadi gimana caranya untuk meminimasi pengambilan keputusan saat pengambilan keputusan pohon decision ya. Jadi kalian bikin polanya gitu kan ya, kayak bentuk pohon, alternatifnya apa, outcomes-nya apa, tadi kalau kita ngomongin utility-nya apa gitu kan, risk-nya apa, yang mana yang bisa pada akhirnya dari sekian banyak opsi dari pohon itu, yang mana bisa kita ambil konsekuensinya, itu yang kita pilih ya. Kemudian juga ada expert system, bisa jadi program yang memang di-generate dengan beberapa konsep ya, atau beberapa kasus-kasus, case by case, bisa dimasukkan, diinputkan aja masalahnya ke situ, itu juga bisa membantu sebagai proses decision aids ya. Kemudian lagi juga ya tadi DSS juga, ini adalah di mana memang mempromosikan solusi atau pencarian solusi akan masalah yang cukup kompleks ya. Jadi dia bisa mengenerate dari sekian banyak aspek, membantu menghitung atau bahkan memberikan alternatif solusi dengan pros and cons-nya seperti apa dan lain-lain ya. Jadi itu beberapa sistem yang bisa jadi digunakan, khususnya kalau kalian nanti saat bekerja mengambil sebuah keputusan yang cukup kompleks ya. Ya, yang paling sederhananya adalah ya decision tree ini yang memang bisa kalian lakukan. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Sepertinya cukup, ya? Bu. Oke, kalau cukup berarti minggu depan nanti lanjut UTS ya, seperti itu. Tesnya close book. Materinya sampai materi hari ini. Semoga lancar UTS-nya. Kemudian juga tidak ada kejadian ataupun kecurangan apapun ya. Ya harapannya hasilnya sesuai dengan usahanya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.